Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke. Semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih tetap jaga kesehatan ya. Prokesnya jangan lupa. Soalnya sekarang walaupun misalnya pandemi udah kelihatannya kedengaran, kita kan statusnya levelnya udah mulai turun ya. Kemarin kan di rumah sakit juga banyak yang terkena COVID dan lainnya. Sekarang kayaknya di rumah sakit juga udah mulai menurun, tapi tetap prokes harus dijaga. Nggak boleh ada yang kendor. Apa yang harus dilakukan? Apa 3M itu? Memakai masker, terus mencuci tangan, terus jaga jarak. Oke. Ketemu lagi ya sama matematika, sama ibu. Tapi sebelum kita belajar, supaya pembelajaran kita lancar, gimana kalau kita ngedoa dulu? Ya. Ayo siapkan. Yang tadi datang pertama siapa ke sini? Yang ibu lihat? Oh, Husen tadi. Ayo Husen siapkan dulu. Ayo Husen. Ayo siapkan dulu. Aduh. Setelah itu, untuk membangkitkan rasa nasionalisme sebelum kita mulai belajar, gimana kalau kita menyanyikan lagu wajib nasional? Menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Jadi dirijen. Siapa yang jadi dirijennya? Biasa. Ayo Pak, tunjuk. Siapa? Sapi. Ayo, di depan. Gak apa-apa, nanti bantu sama ibu. Mau di sini, mau di sana? Oh, di sini. Sok. Oh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Silakan Sophie ke tempatnya kembali. Oke, makasih ya Sophie. Udah ya. Sekarang duduk lagi kembali. Terima kasih Sophie. Silakan duduk lagi Sophie. Nah, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah berdoa. Ibu absen dulu ya, anak-anak. Ibu absen dulu.
Siapa tahu ada yang nggak hadir. Alma? Ya. Fitri ya? Hadir banget menyelesu. Neng Lisna ada? Nendi? Izin, kemana sih Nendi? Izin kemana? Oh di Kobong ya. Ada acara ya? Nelly? Fitri? Rizka? Rosifa? Sarah M? Siti Sarah? Sophia? Tina? Ada semua, Mas, ada yang belum absen sama Ibu nggak? Udah semua ya? Yang ada di sini udah ya? Kecuali Nendi ya, yang nggak ada ya hari ini ya. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah kalian bisa datang hari ini, bisa belajar hari ini. Hari ini kan kemarin juga sebelum pembelajaran hari ini, waktu kita pembelajaran kemarin sudah Ibu kasih tahu belajar di rumah mengenai program linear pemodelan matematika kemudian mencari daerah penyelesaian. Gimana? Udah belajar belum kemarin? Udah dibaca belum? Ini pasti kemarin. Terus ayo dibaca gak? Bukan, enggak ya, ini harus dadakan ya. Dibaca sedikit ya. Ada yang ingat? Lumayan. Ya. Pembelajaran hari ini nanti kita belajarnya tentang program linear, masih program linear seperti yang kemarin, namun ada lanjutannya. Kalau kemarin kita baru persisten pertidaksamaan linear dua variabel, sekarang kita masuk ke program linearnya yang pemodelan matematika dan juga mencari daerah penyelesaiannya di masalah kontekstual. Nah, sebelum itu Ibu nanti pembelajarannya kayak gimana sih? Pembelajaran nanti kalian ada pembelajaran kelompok, tapi sebelum pembelajaran kelompok nanti Ibu dapat tayangan di slide PPT di PowerPoint. Ya, dinilai nanti sikap kalian gimana pada saat pembelajaran, kemudian nanti keaktifan kalian gimana di kelas, kedisiplinan kalian, semuanya Ibu nilai. Jadi semuanya harus bisa saling menunjukkan dirinya masing-masing supaya nanti nilainya bagus ya. Nanti Ibu sekarang Ibu lihatin dulu pembelajaran hari ini apa aja. Bukunya disiapin dulu. Ayo. Udah belum? Nah, ya, nggak pada bawa buku lagi jangan-jangan? Oh, ada. Alhamdulillah ya. Oke. Linear. Kemarin juga masih program linear, lanjutan dari yang kemarin ya. Sebelum kita pembelajaran ke intinya. Nah, kita lihat dulu nih. Tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita apa sih? Yang pertama, setelah melakukan pembelajaran ini, peserta didik atau kalian, ya peserta didiknya tuh dapat membuat model matematika pada masalah kontekstual linear dua variabel. Yang kedua, mengevaluasi daerah penyelesaian pada masalah kontekstual linear dua variabel yang diketahui. Kemudian yang ketiga adalah membuat masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dari masalah yang diketahui. Selanjutnya materi pokoknya apa? Materi pokoknya program linear dua variabel. Khususnya apa? Pada pemodelan matematikanya ya. Oke, kita ingat kembali kemarin yang sudah Ibu ajarkan. Coba nih, katanya yang udah baca, tadi ada yang belum sih bilang. Ada yang ingat sama sekali, peringatan mungkin ya. Coba, apa yang maksud dengan? Ada yang tahu? Cung, Cung. Ilham, gimana Ilham? Yang ada X dan Y, kurang lengkap. Ada yang mau bisa melengkapi nggak? Apa? Yang ada apa, Husen? Gini-ginian tuh apa? Apa? Yang ada apanya? Yang ada apa? Tanda apa? Kurang darinya, ada lebih darinya gitu. Yang lengkapnya apa? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu. Ayo, cuman ada X sama Y-nya kah? Apa cuman ada yang gini-gininya apa tadi itu yang lebih dari, kurang dari gitu ya?
Coba kita lihat lagi nih, untuk supaya mengingatkan kalian lagi, kita lihat lagi nih, kayak berpikir kritis. Oke, perhatikan nih. Nah, ada dua seperti ini nih. Kira-kira selidiki manakah yang merupakan sistem pertidasamaan linear dua variabel dan jelaskan. Ayo, yang mana? Ada nomor 1, 2. 1, 2 ya. Oke. Kira-kira. Ayo udah. Betul. Orang-orang yang nomor 1. Tadi mana tuh nomor 1? Cung nomor 1. Wah, nomor 1. Yang mana nomor 2? Mana nomor 2? Oke, kita lihat hasilnya ya. Siapakah yang benar? Jadi manakah yang merupakan sistem pertidasamaan linear dua variabel? Nah, nomor berapa jadi? Nah, pengertiannya kenapa bisa nomor 2, yaitu sesuai dengan definisinya bahwa sistem pertidasamaan linear dua variabel merupakan sekumpulan atau lebih dari satu ya kalimat matematika terbuka yang memuat salah satu di antara tanda tadi yang tanda-tanda gini katanya gitu ya. Tanda itu teh apa? Tanda apa aja? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, terus lebih dari sama dengan, dan terdapat dua. Yang tadi kata Ilham, X sama Y misalnya gitu ya. Kemudian, nah, kita lewat dulu yang ini. Hening banget ini. Nah, kita lihat ini. Bu nanti mau memutarkan pelajaran. Ini tentang pengertian program linear pada masalah kontekstual. Di dalamnya ada masalah kontekstual, kemudian nanti di sini ada kendala dan lain-lainnya. Ibu harap kalian perhatikan baik-baik. Ditulis apa aja yang pentingnya. Nanti Ibu tanya. Ya, nanti Ibu tanya ya. Coba kita mulai dulu ya. Yang penting, ingat ya, diidentifikasi. Jadi jangan lupa, yang penting-pentingnya kalian tulis. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar program linear dalam usaha kuliner. Oke. Raymond biasa membuat kue dan menjual rumah. Jenis kue yang dia buat adalah donat dan cupcake. Dia menjual per donat seharga 10.000. Sedangkan cupcake seharga 7.000 rupiah. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, hanya 200. Padahal, untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas. Paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Misalkan X menyatakan banyaknya donat yang dibuat dan Y menyatakan banyaknya cupcake yang dibuat. X dan Y menyatakan banyaknya kue, maka tidak mungkin bernilai negatif. Oke. Dari masalah tersebut yang udah sama siapa yang kalian dapatkan? Donat, cupcake. Terus gimana? Donatnya dijual 10.000, cupcake-nya? Oke, terus gimana cara bikin donatnya? Dibutuhkan apa aja? Tepungnya berapa? 30 gram. Terus? Oke, udah ya, kalian berarti tadi memperhatikan ya, yang penting-penting udah kalian tulis. Kita lanjutkan lagi. Kapasitas rak display yang terbatas, maka dapat kita tuliskan pertidasamaan ini. Dan mengingat persediaan bahan baku, terpaksa membatasi penggunaan tepung dalam membuat kue. Dapat dituliskan seperti ini. Sehingga terbentuk sistem pertidasamaan linear. Biasa juga disebut model matematika atau kendala. Nah, kendala katanya tuh, model matematika. Untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya.
dan tidak ada akhirat. Oke, sekarang Ibu tanya dulu. Persamaan pertamanya berapa ya tadi? Pertidaksamaan yang pertamanya apa? Ini berapa? X plus Y lebih kecil sama dengan? Kurang dari berapa? 10. 10 ya? Terus yang keduanya? 30 X ditambah 20 Y lebih kecil sama dengan 240. Kendalanya gimana kendala? Bukan kendala, fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya gimana? Berapa yang harga tadi loh? Berapa? 7 berapa? Donat dulu berarti. Donat dulu cupcake dulu. Donat ya. Donatnya berapa tadi? 10.000 X ditambah 7.000 Y. Nah, dari situ kita bikinlah ya. Kita bikin daerah penyelesaiannya. Ayo. Atas kendala tempat display dan bahan baku. Mari kita coba. Ini untuk X lebih dari sama dengan 0. Dan ini untuk Y lebih dari sama dengan 0. Oke, tuh yang 3X plus, Mari kita bentuk. nah 24. 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 24. Nanti kita dapat titik berapa ya? Coba, sok coba. Nanti kita dapat titik berapa? Ayo. Yang kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa ya? Ayo, cobain dulu aja. Coba nanti dapat pasangannya berapa koma berapa. Ayo. Bisa nggak? Ada yang tahu berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 12 dari mana? 24 dibagi 2 pintar. Jadi titiknya berapa? 0,12. Kalau Y-nya yang 0 gimana? Kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0. Kan 24-nya dibagi 3 tuh. Dibagi 3 berapa? 8,0. Coba kita lihat. Apakah betul? Untuk 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24. Nah, dapat ya. Kita lihat gambarnya tuh. Bernilai benar berarti titik uji 0,0 merupakan anggota daerah penyelesaian. Sehingga tidak perlu diarsip. Sekarang yang ini. Dan kita tentukan pula daerah untuk. Nah, sekarang yang ini gimana? Kalau X-nya 0 berapa? Nah, kalau Y-nya yang 0? 0,0. Udah pinter ya? Ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Juga bernilai benar berarti titik uji 0,0 merupakan anggota daerah penyelesaian. Sehingga tidak perlu diarsip. Kita lihat daerah yang bersih. Nah, daerah yang bersih tadi adalah daerah penyelesaiannya. Gitu ya anak-anak. Paham nggak sampai sini? Masih pusing ya? Pasti nanti kita perkuat lagi, nanti kita gali lagi pada saat kalian nanti mengerjakan LKPD dengan teman kelompoknya ya. Setelah ini nanti kita akan belajar berkelompok dengan teman-teman kelompok kalian. Tapi sebelum itu gimana kalau kita refreshing dulu ya? Si otaknya sekarang lagi oleng. Otaknya lagi oleng tadi. Perhatiin belajarnya udah serius banget. Ya. Kita ice breaking dulu. Sambil berdiri ya, sambil berdiri. Ayo berdiri semuanya. Ibu Play. Harus diikutin ya. Awas nih, harus diikutin ya. Jangan semuanya diikutin dari awal. Oh, gimana? Oh, nggak kelihatan, boleh. Mau sambil goyang badannya? Nggak usah ya.
Ibu juga masih belajar ini. Itu. Gitu. Kenapa jadi kacau gini? Oke, gimana? Udah mulai racing belum otaknya? Barusan? Makin pusing? Enggak? Oh enggak ya, duduk lagi. Enggak ya. Nah, baru sekarang kita berdiskusi ya. Tarik nafas dulu deh. Tadi udah itu ya, udah main otak kanan otak kiri. Walaupun tadi masih ada yang gini dua-duanya gini gitu ya. Ini nembak ke sini nih, tiba-tiba jadi 5, tiba-tiba jadi 3 gini, ini begini gitu. Ada yang kayak gitu, biasa ya. Masih belum bisa koordinasi badannya dengan betul, tapi nanti latihan lagi. Ayo kita sekarang berdiskusi dulu. Nih, buatlah kelompok bersama dengan teman kelasmu. Satu kelompoknya terdiri 3 orang. Kita kan sudah bikin ya kelompok belajar. Nanti tinggal lanjutkan aja yang itu boleh, pakai yang itu. Kemudian nanti dibagikan LKPD sama ibu. Dan setelah selesai diskusi, nanti LKPD-nya dikumpulkan ke ibu. Kemudian nanti kalian bahan-bahannya kan ada, di kalian nyiapin bahan-bahan, nanti kalian presentasi. Ya, 3 kelompok lah yang maju ke depan. Nanti kita lihat. Sok, sekarang kita mulai dulu berdiskusinya. Ayo, bersama dengan teman kelompoknya. Ayo. Bikin dulu. Mau di mana aja boleh. Oh, dirapikan dulu ya. Ditambah dirapatin aja. Jangan lupa kita social distancing. Ya, masih ingat? Bisa jangan kayak gitu, mending itu aja disatuin ini nih. Ini dibukain dulu. Dibukain jadi nah gitu, rapat gitu. Nah gitu. Ayo. Ada cowoknya nggak? Nendi ya? Nggak sekolah ya? Sok, langsung. Itu nanti dikasih nama ya, nama kelas sama nama kelompoknya. Nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 3 kemarin itu dibahas. Kan? Ya, sok boleh mulai langsung berdiskusi dengan teman-temannya. Ini satu lagi, kasihan. Ayo, mulai berdiskusi sama teman-temannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, jangan lupa ya, langsung aja ajukan tangannya nanti. Nomor 1. Ini kasih yang berdua aja ya. Sabar ya. Temannya nggak ada 1.
Ada apa? Hah? Hah? Tabel. Tabel sama tablet beda ya. Mana ada yang mau tanyain nggak? Sejauh ini masih bisa? Saya? Iya gitu. Yang programnya misalnya apa yang bisa di itunya, yang dimisahkan jadi X sama Y-nya apa gitu. Nanti di sini tulisin di sini ya. Anggota ketiganya ibu aja. Cuman identifikasi masih bisa ya, belum ngitung ya. Ada yang mau tanya nggak? Apa? Oh itu mah yang kalau X-nya ini tuh ini teh kan ini kalau masalah apa namanya? Kalau masalah kontekstual itu tidak bernilai negatif gitu, positif, karena kan masalah yang berkaitan dengan sehari-hari. Misalnya kayak kamu mau jualan mangga, mau jualan buah-buahan, kan nggak mungkin negatif 10 manggahnya, berarti sebenarnya manggahnya nggak ada, berarti ini teh nanti X-nya harus positif. Jadi kan yang misalnya yang dimisalinnya apa, mangga misalnya, kan mau mungkin negatif, jadi karena nggak mungkin negatif, jadi di sininya X-nya lebih besar daripada 0, Y-nya lebih besar daripada 0 gitu. Ya. What? Apa? Yang B apa maksudnya? Iya, misalnya yang tadi itu yang bisa jadi unsur program linear, misalnya ya nanti buat dijadiin kendala tuh apa aja, misalnya yang jadi X-nya mana, yang jadi Y-nya mana. Ini tablet berarti kan? Nah, jenis tablet 1 berarti di sini jadi X-nya, misalnya tablet 2 jadi jenis itu, yang tablet 2 jadi Y-nya gitu misalnya. Itu yang nanti bisa jadiin kendalanya, bisa dijadi model matematikanya. Coba identifikasi yang mana aja. Ya? Apa? Misalnya ini apa yang bisa dijadiin X-nya misalnya itu. Ke sini pindah-pindahin. Yang nanti dijadiin kendalanya. Setelah itu baru ke yang C-nya. Nih yang ininya. Masukin.
Gimana, selesai belum? Ke toilet sebentar ya. Sebentar ya, ke toilet dulu ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah diskusinya? Sudah selesai belum? Belum. Sudah lah ya, sudah ya, harusnya udah lama. Udah belum? Jangan pura-pura belum ya, udah ya, udah. Oke, kalau udah, nanti kita presentasi per kelompok, nanti hasil presentasinya dilihatkan ke depan ya. Coba. Mau kelompok mana dulu? Mau kelompok mana dulu yang presentasi ke depan? Kelompok satu, oh boleh. So, kelompok satu dulu boleh. Yang lain memperhatikan ya, nanti apa-apa saja yang dijelaskan, apakah nanti betul apa yang mereka kerjakan itu. Kalau misalnya nanti ada yang keliru atau apa, jangan lupa ngasih saran. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh kalian tanya. Silakan, kelompok satu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu dong, mau tampil. Ayo. Ada nggak? Perhatikan baik-baik yang lain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa enggak? Boleh ditulis. Perhatikan baik-baik ya. Sambil dijelaskan ya.
Masa ada yang kelepasan. Bukan yang perhatiin malah. Jangan gitu. Yuk. Oke, udah. Oke, untuk teman-teman semua nih yang kelompok yang lain, menurut kalian nih gimana nih? Betul nggak nih hasilnya? Betul salah? Beda juga ya? Harusnya kamu yang gimana? Terus? Oh, yang itu yang pasti tujuannya masih. Betul nggak? Punya temennya? Keliru ya? Coba gimana yang betulnya gimana? Harusnya gimana tadi? Ayo, siapa yang mengacung? Yang betul. Tadi kelompok mana? Bagja gimana Bagja? Yang betulnya gimana? 5X plus 5Y kurang dari sama dengan 25. Nah, harusnya seperti itu, betul. Ayo dibetulin dulu di situnya, dibetulin dulu ya. Terima kasih Bagja ya. Ya, kelompok resiko juga betul kan ya? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Yang ini betul? Sama ya? Sama? Kelompok alma sama? Kelompok alma sama itu gitu? Mana? Oh, 2. Iya, betul. Terima kasih, kelompok Sofi. Nah, seperti itu ya. Udah semuanya paham cara membuatnya? Paham, oke. Ya udah, terima kasih untuk kelompok satu tepuk untuk kelompok satu sudah berani ke depan ya, walaupun ya perbaiki dulu ya. Setelah itu nomor 2, ayo kelompok yang situ. Nomor 2, ayo maju ke depan. Kelompok Alma. Yang masih keliru tolong diperbaiki ya. Boleh dihapus dulu. Menghapusnya.
Oh iya, hapus dulu, Bos. Ini hapus dulu aja. Ayo, boleh. Malah review misal. Diperhatikan baik-baik. Mas, kalau ada yang ngantuk boleh ke WC dulu cuci muka. Nah, gambar daerah penyelesaiannya. Sampai ada yang keliru. Gitu ya.
ya Rik. Ganti spidolnya kalau itu spidolnya. Yang menurut kalian kurang sesuai atau misalnya nanti jawabannya tidak sama, boleh di-share gitu ya. Misalnya titiknya kurang sama, penempatannya kurang bagus, nanti boleh kalian gitu bertanya sama aku. Daerahnya digambar dulu. Daerah penyelesaiannya gimana? Itu, lihat ya. Lihat ya. Oke. Sok dijelasin dulu dari yang itu mencari titiknya. Nanti dia. Sama nggak? Coba teman-teman lihat yang lainnya, anak-anak. Menurut kalian jawabannya betul tidak?
Beda. Yang kamu bedanya apa? Oh, yang diarsirnya di atas. Yang gimana coba? Tunjukkan. Coba Nelis tunjukkan ke depan. Yang diarsirnya sebelah mana? Kalau kelompok kamu. Yang diarsirnya sebelah mana? Oh, yang itu. Betul nggak, teman-teman? Ini salah katanya. Coba. Yang betul seperti apa? Mencari titiknya betul nggak seperti itu? Mencari titiknya betul nggak seperti itu? Coba yang lain. Ada yang mau menanggapi nggak? Ayo, kelompok siapa? Husen, gimana Husen? Betul nggak? Masih bingung? Masih bingung? Oke, Ibu bantu ya. Oke. Coba sini, coba. Coba ini nih. Ini nih, X plus 3 sama dengan 12. Berapa? X-nya berapa? Nah, ini juga sama. Ini sama 2X. 2Y 20 ya. X-nya berapa? Kalau Y-nya yang 0. Kayak 0,20. Terus? 0. Koma 0. Sini 10,0. Sama apa satu lagi? 20,0. Ini udah betul. Gitu. Sampai sini nih udah. Yang itu daerah penyelesaiannya ya. Tadi kan ada uji ini ya. Uji daerahnya gitu. Apakah memang itu daerah penyelesaiannya? Nanti kalian boleh ngambil satu titik di situ. Ya, misalnya untuk persamaan X plus Y sama dengan lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 12. Kalian boleh ngambil di daerahnya yang tengah itu kalian ambil satu misalnya. Itu misalnya mau ambil satu misalnya nanti. Apakah betul nanti lebih kecil sama dengan 12. Gitu ya, dibuktikannya seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sudah presentasi, walaupun tadi masih ada yang keliru, tidak apa-apa, nanti belajar lagi di rumah ya. Videonya, tutupnya mana? Oh, videonya disimpan di sana. Nggak apa-apa, nanti biar ada yang presentasi. Oke. Setelah ke nomor 3, nomor 2, nomor 3, sekarang kelompok siapa? Husen. Sok, kelompok Husen, maju ke depan. Ayo, ketiga-tiganya maju. Itu videonya yang itu. Ini boleh dihapus dulu. Sen, hapus dulu. Boleh stop langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompok.
itu? Digambar dulu. Ditulis dulu di depan. Soalnya, oh iya soalnya belum, sok. Soalnya apa katanya? Dengeran gak suaranya? Nggak, kerasin lagi Sarah. Ini disuruhnya apa tadi? Disuruhnya membuat masalah kontekstual ya? Tadi barusan disebutkan masalah kontekstualnya. Sok dari mana bikinnya? Coba. Ayo, boleh lanjutkan lagi. Nih, habis ya? Nih pakai yang ini. Itu jadi sama mereka tuh dijabarkan lagi hasil dari masalah kontekstualnya ya. Gak malu. Gak apa. Nah, coba dibacain lagi Husen tadi masalah yang udah dibuatnya kayak gimana? Ya, yang masalah kontekstual yang udah dibikinnya tadi nanti yang di sini. Berarti Husen itu mau bikin masalahnya dari penjualan puding sama bolu ya? Oh, sok. Coba gimana masalah kontekstualnya katanya gimana? Dibacain aja nggak apa-apa. Yang itu ya. Dengerin. Nah, itu yang dibuat sama Husen masalah kontekstualnya. Coba yang lain ngebikinnya dari apa? Kalau Husen dari penjualan puding sama yang lain apa? Ngebuat dari apa? Jual apa? Ada yang jualan juga? Enggak? Bikin apa? Gorengan? Barusan ada yang ngomong gorengan. Kelompok gorengan luar biasa. Gorengan dari apa? Itu yang harganya 60.000 itu ya satunya. Luar biasa ya kelompok ini. Kelompok ini ngebuat apa? Sayur-sayuran. Buah-buahan juga sama. Gitu. Oke, yang kelompok ini buat apa? Oh, roti. Mau bikin roti. Oke. Cuman yang ini ya, yang aneh ya. Gorengan ya. Luar biasa gorengan. Gak ada yang beli tuh 60.000 gorengan dari apa. Oke. Udah ngerti ya cara memecahkannya dari mana? Dari model matematika kemudian ke masalah kontekstual. Oke, terima kasih untuk kelompok Husen. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu dong.
Oke, sudah selesai semuanya ya, 3 soal. Itu nanti ada latihan, dikerjakan latihannya. Oke, karena kalian sudah tadi melakukan presentasi per kelompok, kemudian tadi kelompok yang lain juga sudah menanggapi ya. Ada yang tadi akhirnya jualan gorengan juga. Mudah-mudahan kita doain jualan gorengannya lancar ya. Amin. Walaupun 60.000 satunya, mungkin bala-bala 60.000, nggak tahu segede gimana itu ya. Mudah-mudahan laku, kita doain Lena, Bagja, dan juga Sarah nggak bangkrut ya. Oke. Oke, kita melakukan refleksi dulu nih. Ya, sebelum ini. Tadi gimana pembelajaran yang menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Banyak nggak tadi ilmu yang udah kalian dapat? Banyak ya. Bagian mana yang menurut kalian paling menyenangkan, bagian mana? Pada saat ngapain? Pada saat apa? Oh tuh, ini. Akhir gini. Apa akhir gini? Ice breaking. Pada saat gini-gini, Bu. Tapi si Aryo cuma gini-gini misalnya. Padahal kayak gini ya. Pada saat ice breaking, kata Ahyar. Apa lagi? Pada saat apa? Yang paling menyenangkan pada saat apa? Diskusi. Oke, ada yang diskusi. Kelompok Lena, Bagja, pada saat mendiskusikan masalah gorengan, katanya. Ya, berarti alhamdulillah ya. Kita semua dapat ilmu ya hari ini. Oke, kalau gitu kita bisa dapat menyimpulkan dong dari kalian mengerjakan LKPD, dari kita belajar dari awal sampai akhir ini. Apa yang bisa disimpulkan? Coba, ayo. Apa yang bisa disimpulkan? Ayo, coba. Dari semua pembelajaran ini, apa yang bisa disimpulkan? Apa tadi? Kira-kira apa? Apa? Nggak usah malu, apa? Apa? Apanya bisa menyelesaikan program linear? Dapat membantu menyelesaikan masalah sehari-hari ya. Masalah gorengan, jual gorengan juga bisa disimpulkan, bisa diselesaikan sama program linear. Oke, alhamdulillah ya, ternyata matematika itu bermanfaat juga untuk kehidupan sehari-hari ya. Kalian yang punya masalah juga ternyata bisa diselesaikan sama matematika. Contohnya pada saat kasus ini ya, program linear, gorengan juga bisa ternyata ya. Perkara gorengan ternyata bisa diselesaikan sama program linear. Padahal kalian sebelumnya tidak terpikir tuh, gorengan bisa diselesaikan sama program linear ya, ternyata bisa ya. Bagian mudah-mudahan lancar ya jual gorengannya. Oke, tadi sudah menyimpulkan, kemudian, nah setelah pembelajaran hari ini, nanti sudah selesai pembelajaran hari ini, nanti akan dilanjutkan lagi pembelajaran selanjutnya, masih tetap mengenai matriks, bukan matriks, masih mengenai program linear, tapi kita nanti akan mempelajari tentang fungsi minimum, optimum objektif. Jadi nanti kalian akan mencari nilai maksimum, minimum gitu. Nanti kalian akan menggunakan metode-metode penyelesaian pada program ini ya. Gitu. Nanti kalian baca dulu ya fungsi minimum objektif itu. Dibaca dulu materinya, kemudian nanti kalian rangkum. Di rumah rangkum aja. Ya, setelah kalian membaca materinya kemudian kalian rangkum. Bisa dipahami? Bisa ya. Nanti setelah ini juga ada tes, kalian nanti dapat tes tapi waktu kita sudah habis ya, karena maklum PTM terbatas, kita jamnya juga dikurangi. Nanti Ibu bagikan saja yang hasil fotokopian tes tulisnya, nanti kalian bawa ke rumah gitu ya. Nanti dikumpulkan lagi, boleh hasil fotonya aja ya, dikumpulkan lagi ke Ibu. Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Ya, nanti Ibu tunggu sampai jam 5 sore tesnya, nanti dikirim lewat WA aja. Boleh ya, lewat WA nanti ini aja apa sih hasil kalian, nanti dipoto aja. Di dalamnya ada nilai-nilainya. Oke. Segitu untuk hari ini. Ya, terima kasih sudah menyenangkan hari ini pembelajarannya, dapat ilmu ya kita semua ya, alhamdulillah ya. Oke, untuk itu boleh kalian mengumpulkan dulu KPD-nya? Yang belakang udah. Oke. Sebelum diakhiri, karena kita diawali tadi sudah dengan berdoa, kita juga diakhirinya harus dengan berdoa lagi ya, supaya nanti ilmu kita benar-benar ilmunya mendapat berkah manfaat yang lebih luar biasa lagi. Tadi sudah sama disiapkannya
Sekarang Ibu minta untuk kalian untuk menyiapkan berdoa dulu sebelum kita akhiri, sebelum kita pulang. Kurang akuan ya? Waalaikumsalam. Ya, coba kita rapikan lagi Bang. Bangkunya jangan lupa dikatas-atasin lagi, bangkunya dikatasin. Ini udah selesai dah.